Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radu Yendra bersama tim pengelola rumah singgah dan rumah sakit matematika kembali mengudara menyapa Anda siswa-siswa Indonesia agar tetap selalu tangguh bersemangat dalam bermatematika. Kami dari rumah singgah dan rumah sakit matematika memastikan bahwa satu tujuan yang mulia adalah menjadikan matematika ini membumi di Nusantara, dan pastinya matematika ini menjadikan sahabat yang ceria bagi siswa-siswa Indonesia. Selalu kita sampaikan bahwa jadikan rumah singgah dan rumah sakit matematika ini sebagai partner Anda dalam belajar, dan pastikan jadikan guru di sekolah adalah panutan utama untuk menjadikan Anda tangguh dan dalam bermatematika. Jadi cukup jadikan rumah singgah dan rumah sakit matematika menjadi partner Anda. Jikalau galau, jikalau susah, silakan masuk ke rumah singgah rumah sakit matematika. Kita akan selalu ada bersama Anda. Kita pastikan bahwa kita siap sedia selalu untuk menampung segala kesusahan, kesulitan dalam bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita menyapa siswa SMP kelas 9. Sebelumnya kita menyapa SMA kelas 10, sekarang kita menyapa SMP kelas 9 di Indonesia. Semoga Anda tetap bersemangat belajar matematika. Pastikan Anda selalu waspada. Virus COVID-19 yang telah bermutasi menjadi Omikron itu telah menyebar ke Nusantara. Jadi pastikan selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Kalau perlu jangan main keluar. Cukup di rumah saja nonton rumah singgah rumah sakit matematika beroperasi, mengudara, dan berikan upah cukup dengan subscribe saja. Beri subscribe kami, beri kami komen, dan beri tanda jempol. Itu saja cukup. Tambah satu lagi, doakan para pengelola rumah singgah rumah sakit matematika selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih. Kita akan coba lihat apa soal yang diberikan oleh tim dari rumah singgah dan rumah sakit matematika. Oke, coba kita lihat bersama. Wah, ini dia. Nah, pada kesempatan kali ini kita ternyata belajar mengenai peluang halaman 17 dan 18 untuk soal nomor 3 dan nomor 5. Wah, keren guys. Kita diberikan bahan yang cukup menarik oleh tim dari rumah singgah rumah sakit matematika. Kita coba lihat soal yang diberikan. Ini dia, ini soalnya bagus sekali soalnya ini. Budi melempar 2 dadu secara bersamaan. Tentukan A peluang muncul angka yang berbeda, B peluang muncul angka ganjil pada kedua dadu, C peluang muncul angka genap pada kedua dadu. Nah, pastikan saya selalu menyampaikan kepada siswa Indonesia dalam belajar peluang kita pada pertemuan sebelumnya telah berbicara ruang sampel. Ruang sampel adalah seluruh hasil yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa yang dilakukan. Ini sudah berulang-ulang kali pada pertemuan sebelumnya kita bahas. Jadi kalau saudara melantunkan dadu sebanyak 2 kali, ruang sampelnya itu ada 36. Silakan masuk ke rumah singgah rumah sakit matematika. Bagaimana cara untuk mendapatkan 36 tersebut? Pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengulang lagi karena telah kita bahas sedetil-detilnya. Nah, jadi kalau begitu jumlah ruang sampel yang kita ketahui dengan notasi NS itu adalah 36. Apa yang menjadi 36 itu? Kalau ditanya sedikit mana yang 36 itu, kita kasih bocoran sedikit bahwa ruang sampel itu dinotasikan dengan S besar, tanda sama dengan, buka dengan tanda kurung kurawal, nyatakan setiap elemen. Jadi dari satu-satu, oke.
1, 2, kasih batas tanda koma untuk setiap elemen yang berbeda. 1, 2, dan seterusnya sampai 1, 6. Nah, ini dia sampai seterusnya 1, 6. Lalu dimulai lagi dengan 2, 1. Oke. Sampai seterusnya, koma dulu, seterusnya sampai dengan 2, 6. Dan seterusnya dari 61, oke, dari 61 sampai 66. Nah, inilah yang dimaksud 3 jumlah titik sampelnya itu ada ini 66 sampai 66, ada 36 titik sampel. Nah, jadi perhatikan sekali lagi bahwa kepada siswa Indonesia, silakan masuk ke rumah singgah Rumah Sakit Matematika untuk berbicara atau mengingat atau mengulang kembali apa yang dimaksud dengan ruang sampel. Nah, di sini setelah kita pastikan kita mengenal jumlah titik ruang sampel, untuk menjawab soal peluang itu seperti peluang A katanya, tentukan peluang muncul angka yang berbeda. Kita sebut dengan jumlah titik sampel A yang dikatakan titik yang berbeda itu apa? Nah, kita pahami dulu. Peristiwa A itu apa? Kalau tadi S ruang sampel, sekarang kejadian. Oh, kalau orang menyebut, kalau buku ini nyebut kejadian deh, kita sebut kejadian. Karena buku resminya itu event. Event itu peristiwa. Jadi kalau mau pakai kejadian, kita ikut aja kejadian. Nah, yang dimaksud peluang muncul angka yang berbeda, Anda pastikan dulu mana titik sampel yang berbeda. Yang berbeda itu apa? 1, 2, oke, ini pasti berbeda. 1, 3, sampai dengan 1, 6. Nah, itu berbeda tuh, 1, 6. Oke, sampai seterusnya pakai titik 3. Kasih titik 3 dulu, oke. Kita kasih titik 3. Dan seterusnya sampai 1, 6. Oke, lalu yang 2, 2, 1. 22, ini 22 tidak masuk. Kenapa 22 tidak masuk? Karena 22 itu sama. Yang berbeda katanya peluang muncul angka yang berbeda. Berarti dimulai lagi dengan 23, 24 dan seterusnya sampai 26. Oke, ini dia. Nah, kita lanjutkan lagi 31, 32, 33, 33 tidak masuk karena 33 sama dan seterusnya sampai 36. Kalau begitu, ini kita lanjutkan nanti sampai kepada 65. 66 tidak masuk, terusnya sampai 65. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak titik sampel yang kejadian A? Ingat, yang dikatakan kejadian A itu adalah yang berbeda. Jadi kalau gitu, dari 11 sampai 16 ada satu yang sama, 11 sama, berarti dia tinggal 5. Untuk 21 sampai 26 ada yang sama, yaitu 22, ambil, hilangkan, berarti tinggal 10. 5, 5, 10. Jadi kalau begitu, titik yang sama itu kan cuma 11, 22, 33, 44, 55, 66. Nah, 6 titik yang sama ini tidak boleh kita gunakan titik sampelnya. Kenapa? Karena kita fokus kepada peluang muncul angka yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, untuk peluang kejadian A ini, rumusnya sederhana saja, yaitu jumlah titik sampel kejadian A dibagi dengan jumlah titik sampel dari ruang sampel. Di mana tadi untuk kejadian A kita katakan yang sama tidak boleh.
Yang sama itu adalah 11, 22 hingga 66. Berarti ada 6 yang tidak boleh kita masukkan. Berarti kalau seluruhnya 36 dikurang 6, dia tinggal 30. Dibagi dengan titik sampel keseluruhannya 36. Kalau kita sama-sama bagi 6, di atas 5, di bawah 6. Nah, jadi apa kata kunci yang harus diperhatikan untuk siswa Indonesia dalam menyelesaikan peluang? Pastikan Anda ngerti dulu titik sampel, ruang sampel itu apa. Ingat yang dikatakan titik sampel, ruang sampel itu adalah jumlah keseluruhan yang terjadi. Jadi kalau melantunkan 2 dadu, dia ada 36. Kalau melantunkan 2 koin, dia ada 4. Kalau dilantunkan koin sekali, dadu sekali, ingat peristiwa kejadian 1 adalah koin, 2 dan kejadian dadu 26, berarti 2 kali 6, 12. Pastikan kenal dulu titik sampel, ruang sampel. Baru Anda kenal titik sampel kejadian. Karena rumus dari peluang itu adalah titik sampel kejadian dibagi dengan titik sampel, ruang sampel. Wah, itu dia. Kalau nak ngerti juga keterlaluan loh. Oke, kita biar relax dulu. Ajar dengan senam pagi dulu ya. Nah, kita senam pagi dulu lah. Ingat, pastikan Anda mengenal titik sampel dari ruang sampel dan titik sampel dari kejadian. Oke, kalau begitu kita coba tengok kejadian B untuk soal B. Kata soal B apa? Peluang munculnya angka ganjil pada kedua dadu. Nah, ini dia lebih seru lagi. Peluang ganjil, berarti kalau peristiwa B, nah ini peristiwa B, peristiwa peluang kejadian B itu adalah titik sampel dari kejadian B dibagi dengan titik sampel ruang sampel. Ingat, titik sampel ruang sampel itu sama saja 36. Yang jadi masalah sekarang apa yang menjadi titik sampel untuk kejadian B? Kita pastikan dulu mengenal kejadian B itu apa. Kata soal yang dimaksud kejadian B itu peluang muncul angka ganjil pada kedua dadu. Angka ganjil itu apa pada kedua dadu? 1, 1. Nah, itu boleh. Kita sekarang tidak lagi melihat mana yang sama, tidak sama. Ini katanya peluang muncul angka ganjil pada kedua dadu. Tidak ada informasi dia itu sama atau berbeda. Pokoknya ganjil hajar. Nah, itu dia tadi. Ganjil hajar. Tapi isunya adalah kedua dadu ya. Kedua dadu. Jadi kalau dikatakan kedua dadu, coba kita lihat B itu yang mana saja. Kita penasaran. Mana saja yang B itu. Kita coba lihat. 1, 1 masuk. Masuk. Apa yang dikatakan 1, 1? Dadu pertama mata dadunya 1. Dadu kedua mata dadunya 1. Artinya kedua-duanya ganjil. Oke, masuk. Mantap. Kalau 1, 2 masuk, 1, 2 tidak masuk. Kenapa? Kalau 1, 2 kita masukkan, dadu kedua ini salah. Kenapa? Karena 2 bilangan genap. 2 bukan bilangan ganjil, bro. Berarti 1, 2 salah. Nah, itu diperhatikan 1, 2 salah. Jadi yang benar apa dia? Coba kita lihat lagi 1, 3. Boleh 1, 3 masuk. Berapa lagi? 1, 5. Oke, 1, 5 masuk. 1, 6 tidak. Karena 6 bilangan genap. Jadi 1, 5. Sekarang 2. 2 boleh? Enggak boleh. 2 bilangan genap. Hati-hati bro. Nah, jadi apa lagi yang boleh? 3, 1 boleh. Berapa lagi? 3, 3 boleh. Berapa lagi bro? 3, 5 boleh. Nah ini dia, hati-hati. Karena keduanya harus ganjil. Apalagi bro? 4, 1. 4, 1 salah. Kenapa? 4 genap. Dia nggak boleh ada yang genap. Kedua-duanya harus ganjil. Kalau begitu apa? 5 boleh. 5, 1 boleh. Kedua-duanya ganjil.
52 boleh tidak? Tidak, karena 2 itu bilangan genap. Berarti berapa lagi? 53. 53 boleh. Ha, ini 53 halal boleh. Berapa lagi bro? 55. Ah, mantap. Nah, 55. Dia enggak peduli sama atau enggak. Ajar saja, yang penting kedua-duanya itu ganjil. Ada lagi enggak ada? 6 enggak boleh. 61 boleh? Enggak boleh. Jadi kalau begitu berapa titik sampel kejadian B? Hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti berapa jumlah peluang kejadian B? 9/36. Atau kalau mau dikecilkan 1/4. Oke. Jelas bro? Pastikan kita mengenal dulu titik sampel, ruang sampel. Oke bro, kita tengok lagi yang C bro. Yang C. C soalnya apa? Kalau C katanya muncul angka genap pada kedua dadu. Nah ini sama aja. Jadi kalau gitu peluang kejadian C yaitu titik sampel kejadian C. Nah ini pastikan dibagi dengan titik sampel ruang sampel. Apapun cerita peluangnya, kalau masih dia melantunkan 2 dadu, pastilah pembaginya itu adalah 36. Jangan lupa. Sekarang mana yang dikatakan titik sampel kejadian C? Kita tengok C katanya tadi adalah kedua-duanya genap bro. Jadi kalau kedua-duanya genap, bagaimana maksudnya itu? Kita coba C. Tadi kalau kedua-duanya genap, berarti C itu sama dengan dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Enggak boleh. 1 tadi kan ganjil. Sekarang dimulai dari 2. Oke, 2. 2 berapa? 21 boleh? Enggak boleh. Kenapa 21 enggak boleh? Satunya bilangan ganjil. Berarti yang boleh itu 22. Berarti 22. Berapa lagi bro? 24. Setelah 24 berapa lagi bro? 25. Oh, 25 tidak boleh, haram. Kenapa 25 tidak boleh? Karena 5 itu bilangan ganjil. Dalam soal kejadian C itu kedua-duanya harus genap. Berarti yang boleh itu 26. Oke. Setelah itu apa lagi bro? 3 enggak boleh ganjil. Berarti berapa? 4 berapa bro? 41 boleh? Enggak boleh. Kenapa 41 enggak boleh? Satunya ganjil. Berarti apa dia? 42. Nah, 42 berapa lagi? 44. Oke. Setelah 44 berapa lagi? 46. Oke. Kan jadi terang benderang jadi soal peluang kita ini bro. Setelah 4 berapa lagi bro? 6 lagi. Kalau 5 kan tidak boleh. 4, 6. Berarti kita terus berarti 62, 64, 62, 64, dan 66. Nah inilah semua titik sampel kejadian C. Di mana kedua-duanya itu adalah tutup kurawal, kedua-duanya itu adalah bilangan genap. Jadi kalau kedua-dua bilangan genap kita nggak boleh mikir sama atau enggak. Penting kalau dua-dua genap hajar. Jadi berapa titik sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti peluang kejadian C adalah 9/36. Sama dengan 1/4. Oke, sangat mudah soalnya bro. Jadi kita sudah lihat pembahasan soal yang nomor 3 tadi memang sangat luar biasa. Coba kita tengok soal berikutnya yang disajikan oleh Departemen Penyedia Soal dari Rumah Singgah Rumah Sakit. Kita lihat soal berikutnya adalah, nah ini dia. Terdapat kantong yang berisi 6 kelereng, 3 merah, 2 berwarna hijau dan 1 berwarna biru. Wah, ini senang aja. Berapa titik sampelnya? Titik sampelnya yaitu ada 6. Kenapa 6?
Karena memang dalam kantong itu ada 6 kelereng. Berarti isinya seluruh yang mungkin dari kelereng dalam kantung. Berapa jumlahnya? 6. Dikit 6 bro. Jangan macam-macam. Oke. Nah kita lihat soal yang A. Soal yang A apa katanya? Tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Berarti titik sampel A itu adalah kejadian merah dibagi dengan titik sampel ruang sampel. Ini nilai peluangnya. Yang merah berapa? Merah itu ada 3. Ruang sampel tadi 6. Berarti peluang kejadian A adalah setengah. Nah, mudah sekali. Ini enggak soal nih, soal anak-anak nih, masa SMP kelas 9 enggak pandai. Tentukan peluang terambil kelereng merah dan biru. Nah, kalau dia disebut kelereng merah dan biru, jumlahkan saja. Kalau dia pakai kata-kata dan kali kayaknya, tapi enggak tahu kita apakah ini soalnya benar atau tidak, enggak tahu. Karena dalam matematik menggunakan kata dan atau kata atau itu hati-hati bro, jangan sampai salah. Kalau atau dia jumlah, kalau dan dia kali. Saya nggak yakin soal B ini diajarkan kepada anak menggunakan dan atau, maka soal B tidak saya jawab. Karena ini soalnya saya rasa salah. Perhatikan lagi nanti soal yang membuat soal. Tentukan peluang kelereng bukan biru. Kalau kelereng bukan biru yang terambil, apa artinya? Yang terambil itu merah dan hijau. Bukan karena biru tidak masuk. Berarti kalau begitu bagaimana? Kita jawab soal yang C, yang B kita cancel, nanti biar nanti pencetak merubah soal. Nah, yang C itu kejadian C itu titik sampel dari C, titik sampel kejadian C dibagi dengan titik sampel ruang sampel. Titik sampel C katanya yang bukan biru. Kalau yang bukan biru berarti dia cuma 3 merah dan 2 hijau. Berarti ada 5 dibagi dengan 6. Nah, itu soalnya sangat mudah sekali. Jadi soal nomor 5 pun telah kita bahas sangat luar biasa sekali. Yang paling penting isunya, pastikan apa titik sampel ruang sampel, lalu apa titik sampel kejadian. Tinggal bagi saja bro. Kalau soal pertama tadi, titik sampel ruang sampelnya dadu. Kalau nomor 2, titik sampelnya itu kelereng dalam kantung. Ya karena ada 6 kelereng, ya titik sampelnya ya ada 6. Itu aja kok repot. Oke, saya rasa saya Rado Yendra bersama kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.